Contohnya juga yang sering terjadi daripada pump. Ya, misalkan ada pump itu tadi. Kebetulan di pump kita itu tadi di selangnya kan besar pump itu, selang asalnya besar. Nah di selang itu nyangkut. Nah jadi selama ada air masuk ke rumah kita, hukumnya itu najis. Kecuali kalau memang sudah berkumpul di bak, hukumnya 2 bulan, maka hukumnya menjadi suci. Ya, itu baik masalah daripada air. Nanti kalau ada yang belum paham, insya Allah bisa ditanyakan itu masalah air. Ya, kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pembahasan kita yang selanjutnya yaitu masalah mujibatul ghusl, perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Ya, perkara yang mewajibkan kita untuk mandi itu ada 6. 3 laki-laki, ya, 3 laki-laki dan perempuan barengan. Ya, bisa dialami laki-laki dan bisa dialami perempuan. 3 khusus untuk perempuan. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 laki-laki dan perempuan bersamaan, 3 lagi khusus perempuan. Yang 3 bersamaan yaitu dukhulul hasyafah bil farji. Yang kedua khurujul mani, yang ketiga al-mautu. Yang pertama dukhulul hasyafah bil farji, yaitu masuknya kemaluan ke dalam kemaluan. Nanti kita bahas masuknya kemaluan ke dalam kemaluan. Maka hukumnya di situ wajib mandi. Ini laki-laki dan perempuan. Yang kedua khurujul mani, keluar mani. Laki-laki keluar mani, perempuan juga keluar mani, tapi ada sifat yang berbeda daripada maninya laki-laki dan maninya perempuan. Ini hukum. Yang ketiga al-mautu, kematian. Mati, kalau sudah mati berarti wajib dimandikan. Meninggal wajib dimandikan. Nah laki-laki yang meninggal, nah perempuan yang meninggal, kalau meninggal hukumnya wajib dimandikan. Ini 3 hal yang berbarengan, laki-laki dan perempuan. 3 hal berikutnya yaitu khusus untuk perempuan. Yang khusus untuk perempuan yaitu haid, nifas, sama wiladah. Haid yang pertama, kedua nifas, yang ketiga yaitu wiladah, yaitu melahirkan. Kalau melahirkan hukumnya wajib mandi, yang insya Allah kesemua daripada 6 itu kita akan bahas di majelis ta'lim berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa terus mendapatkan manfaat di majelis ta'lim kita, dan insya Allah yang belum paham Allah berikan pemahaman di dalam ilmu-ilmu fikih. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Tidak lupa kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Maaf, contohnya sering terjadi di Sungai Musi, jatuh ke dalam sungai, maka otomatis Sungai Musi itu najis atau tidak? Tidak najis kalau memang setiap alirannya itu 2 bulan. Jadi yang mana yang najis? Yang di tempat posisi daripada buntang itu tadi, buntang itu tadi. Nah kalau sekarang itu alirannya besar, ya gampang, tidak najis. Ya najis sesuai yang itu baik. Ya setiap ombaknya itu, ya ada ombaknya kan. Kalau ada buntang itu ada ombaknya kan, nyalingan. Nah ini itu baik najis. Jangan kita ngambil wudhu dari tempat bagian itu. Tapi permasalahannya bukan di situ. Kalau di situ sungainya tidak besar, sungainya kecil. Ya dalam artian setiap ombaknya itu tidak nyampe 2 kula, kurang dari 2 kula. Contohnya begini. Contohnya ada got. Nanti tidak got itu. Apa namanya, saluran yang keluar dari sini. Nah itu satu ya. Apa namanya? Parit najis atau tidak? Tergantung. Tidak seluruh parit najis. Ada parit di Palembang, ada parit di Jawa Barat. Kalau parit di Palembang itu hukumnya najis, otomatis kotor, jelas keluar dari najis. Tapi kalau parit di Jawa Barat atau parit di Pagar Alam, di Lahar,
maka bersih kan parit itu dari najis atau tidak. Nah, tergantung. Kalau kejatuhan najis kalau buangan air najis. Tapi kalau kita buang air, ya berjalan air, berarti najisnya ngikut. Nah, sekarang permasalahannya, seandainya ada buntang tikus, ya, jatuh di mana? Di parit itu tadi. Buntang tikus jatuh di parit itu tadi. Kalau jatuh di parit itu, kalau ikut berjalan dengan arusnya parit tadi, maka otomatis najisnya juga berjalan. Yang mana yang najis? Seombak itu baik. Ya, seombak itu baik. Najis. Belakangnya tidak najis, depannya tidak najis. Itu jelas. Kita pahami insya Allah. Masalahnya sekarang begini. Ya, udah paling kecil, ada buntang tersangkut. Nah, kalau buntang tidak tersangkut, gitu, ya paham tak? Ini masalahnya buntang tersangkut. Ya, gimana? Najis atau tidak najis? Nah, hukumnya najis. Yang mana yang najis? Yang najis ke arah depan najis, ke arah belakang tidak najis. Gimana ke arah depan najis? Maksudnya ke arah depan nak bermil-milan, nak berkilo-kilometer lah hukumnya najis. Karena yang dianggap dari dua pula, kalau parit itu tadi, kalau sungai kecil itu tadi, yang dianggap adalah setiap ombaknya. Kalau ombaknya dua pula, maka yang najis tidak najis kecuali berubah di ombaknya baik. Tapi kalau di situ buntang tersangkut, hukumnya bagaimana kalau buntang tersangkut? Maka najis seluruhnya. Ya, selama air tersebut belum kumpul di tempat yang dua pula, maka selama itu juga hukumnya najis. Contohnya sering kita punya rumah, ya, pipa rumah pucuk itu tersangkut bangkai buntang. Yang kita keluar ke bak itu, ini najis atau tidak? Najis. Kalau memang sudah berkumpul di bak yang dua pula, maka najisnya di situ terangkat menjadi suci. Kalau memang tidak ada rasa di bak tersebut. Jadi misalkan ini nih sungai kalau, so ini parit kecil ya. Kebetulan ada nyangkut di sini bangkai tikus. Ya, ini arahnya ke sini. Bangkai tikus nyangkut di sini. Bayangkan be, seperti harus spidol. Ya, bangkai tikus nyangkut di sini. Otomatis yang najis itu yang ke depan sini, yang belakang sini hukumnya najis atau tidak? Tidak najis, kecuali kalau bajunya balik lagi, baju suhud. Nah, itu baru najis. Nah, kalau bajunya tetap jalan ke sini, yang ini najis. Baik di situ perjalanannya, misalkan muter, ada parit dari Palembang bersih. Seandainya bayangkan parit di Palembang ini bersih, dari Palembang parit ini tadi sampai ke Pagaralam, atau dari Pagaralam yang lebih tinggi ke Palembang ada parit. Seandainya di Pagaralam ada di situ tikus nyangkut, maka otomatis selama dia berjalan di walaupun panjang berkilo-kilometer, itu hukumnya air yang jalan itu tadi hukumnya najis. Kecuali kalau memang kita ingin hilangkan najis, kita kumpulkan di tempat yang satu, atau biasanya disebut dengan apa namanya? Perkumpulan itu tadi, perkumpulan air itu tadi. Namanya apa namanya? Bak besar. Kalau sifat tengah-tengah itu sifat, kalau warnanya seperti warna asir, warna perahan, warna jus. Ya, warna jus daripada jus apa Pak? Jus jeruk. Ya, jus jeruk kita perah jeruknya. Misalkan kejatuhan daripada air mawar segelas, kita bayangkan seandainya air mawar itu tadi adalah jus segelas, kita tumpahkan ke air yang seember, kira-kira berubah atau tidak? Nah, kalau di situ berubah, maka di situ berubah menjadi suci tapi tidak mensucikan. Itu untuk warna. Kalau rasa pakai rasa delima. Gimana rasa delima? Rasa delima ya, ini kecil itu delima. Ya, asam-asam itu tidak terlalu berasa. Ya, itu rasa delima. Seandainya delima kita blender, kita masukkan ke air seukuran yang jatuh, maka berubah atau tidak rasanya air tadi? Seandainya kira-kira, tidak harus langsung delima yang dimasukkan, ya, kita kira-kira. Ya, itulah contohnya. Ataupun daripada
Ladin, minyak wangi. Kalau baunya tadi kita kirakan seperti minyak wangi yang biasa. Adonan yang minyak wangi yang biasa. Namanya ladin. Namun jenisnya ladin. Ya misalkan minyak wangi tadi kita taruh seini, kita tumpahkan kira-kira saat kita minum berasa atau tidak berasa. Nah, kalau seandainya berasa, maka hukumnya najis. Tapi kalau tidak berasa, hukumnya suci, tidak mensucikan. Tapi kalau tidak berasa, hukumnya di situ tidak ya sobat suci, tapi suci mensucikan. Itu contoh hukum daripada kalau air kejatuhan daripada benda yang suci, itu masalahnya. Dan sekarang ya permasalahan lagi, pokoknya paham tak paham insyaallah ya. Dan permasalahan sekali lagi, air yang mengalir, kalau air yang tergenang ya, misalkan ada air sebab sungai Musi ya, ada kejatuhan najis, contohnya ada bangkai. Yang mana yang najis? Yang di sekelilingan air itu saja. Ada air sedanau, ada pelempar di danau Jakabari, kejatuhan daripada bangkai. Sekarang najis atau tidak sedanau itu tadi? Tergantung. Kalau sedanau bengkak gara-gara najis ini tadi, maka sedanau hukumnya najis. Ya, sedanau hukumnya najis. Tapi kalau tidak berubah, rasanya udah berubah, warnanya udah berubah, dan baunya tidak berubah, maka hukumnya tidak najis. Tapi kalau seandainya berubah, hukumnya najis. Yang tiga tadi kalau berubah hukumnya najis. Walaupun danaunya sebesar apa baik, kalau sudah satu najis, nak berkula-kula, nak danau itu tadi banyaknya lain-lain sebagainya, tetap hukumnya di situ najis. Kalau di situ airnya menggenang, karena di dalam danau itu kita gak ada yang ngalir, abangnya. Mantap kan banyaknya, mantap. Walaupun kalau kita buka ada mata air yang keluar dari danau tersebut, keluar ada mata air, ada mata airnya. Ada, seperti halnya lautan, tak mungkin kering. Kita kedok tetap akan langsung muncul juga mata air tersebut. Oke, di terakhir ada satu cerita. Kemudian itu kalau yang mengenang. Intinya kita bayangkan kalau ada air mengenang kejatuhan najis, tergantung. Kalau dia 2 pula ke atas tidak najis kecuali berubah. Kalau dia 2 pula ke bawah, dia langsung najis. Sekarang permasalahan kita bukan di air yang mengenang. Permasalahan kita air yang mengalir. Air yang mengalir. Nah, sekarang bagaimana air yang mengalir itu tadi? Contohnya air daripada yang mengalir itu adalah Sungai Musi. Sungai Musi itu adalah air yang mengalir. Air yang mengalir itu dibagi menjadi 2. Kadang alirannya besar, kadang alirannya kecil. Kapan disebut alirannya besar? Kapan disebut alirannya kecil? Aliran besar itu disebut kalau setiap ombaknya itu 2 pula, maka disebut aliran itu besar. Kalau ombaknya setiap ombak kurang dari 2 pula, maka aliran tersebut disebut aliran kecil. Contohnya begini. Contoh ada Sungai Musi. Najis jatuh bangkai di Sungai Musi. Sering kan tengok bangkai di Sungai Musi tadi, bukan bangkai iwak. Kalau bangkai iwak, kalau lagi pembuangan kusri, iwak muncul najis tak? Tidak najis. Sudah, itu nyagi kalau. Jadi itu sudah baca dua-duanya. Jadi insyaallah tahun ini kita dijaga dari gangguan syaitan dan pengikut syaitan. Hadirin rahimani. Lanjutkan pelajaran kita. Bahwasanya kemarin kita jelaskan bahwasanya air kalau kurang dari 2 pula kejatuhan najis hukumnya najis. Air kalau memang lebih dari 2 pula kejatuhan najis hukumnya tidak najis kecuali berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, baunya. Jadi 3 hal yang diteliti: warna, bau, dan rasa. Kalau memang rasanya berubah berarti najis. Kalau memang baunya berubah berarti najis. Kalau memang warnanya berubah berarti najis. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi air yang 2 pula kejatuhan najis hukumnya tidak langsung najis kecuali kalau memang merubah daripada air yang
kejatuhan najis tersebut. Jadi ingatkan, kalau air 2 kula tidak langsung najis. Kalau air di bawah 2 kula hukumnya langsung najis. Berapa 2 kula itu? 2 kula sudah kita bahas kemarin. Kita ulangi masalah liternya baik. Kalau liter 2 kula yaitu jumlahnya berapa? 217 liter. Nah itu kurang lebihnya. Kalau memang sudah masalah bak peta, baknya bulan, bak segitiga, alhamdulillah sudah kita bahas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika air kejatuhan najis maka hukumnya menjadi najis. Nah, sekarang masalah daripada selain air, yaitu benda cair. Benda cair, yaitu benda ini bukan air tapi berbentuk cairan. Contohnya adalah madu, contohnya di situ minyak dan yang lain-lain sebagainya yang bisa dikonsumsi. Ketika kejatuhan najis di benda cair tersebut, intinya kalau ada benda cair, bayangkan baik, apa baik benda cair? Banyak kan di dunia ini benda cair? Banyak yang di dunia ini benda cair. Seandainya di dunia ini kejatuhan benda cair, contohnya yang disebut bukan air, contohnya kopi. Kopi sudah berubah dari namanya air menjadi kopi. Kebetulan ada acara, ya ada acara, misalkan pengen nikahan, akhirnya nyeduhlah kopi. Yang diseduh kopi seduh, banyaknya kan yang diseduh kopi seduh. Kebetulan apa yang diseduh kopi, gula lah masuk 20 kilo masuk, juga gula di situ. Pas sudah diaduk kopi sudah jadi, tinggal bagikan, tiba-tiba ada yang buang aja, namanya cicak, jeblok, saya cicak jatuh ke dalam hal tersebut. Maka otomatis kopi yang sudah jadi hukumnya jadi misalkan ada madu, ada orang bisnis madu, otomatis kalau bisnis madu dia di situ memiliki drum-druman, betul tak? Madunya ada bangke tikus jatuh ke drum madu, otomatis dia najis langsung. Kecuali kalau jenis madunya madu yang kalau dicedok lama dia benda cairnya itu lambat, nah itu namanya najis di atasnya baik. Kalau benda cairnya lambat tidak cepat, maka yang najis yang atasnya baik diambil. Tapi kalau benda cairnya tadi misalkan kayak minyak tanah dan yang lain sebagainya, kopi tadi, kalau kejatuhan najis hukumnya langsung najis. Nak banyak, nak sedih, emang beda. Air sama kopi, air sama benda cair, beda. Kalau air, kalau 2 kula najis. Kalau 2 kula tidak najis, kecuali berubah. Kalau benda cair, kalau kejatuhan najis, nak sebanyak apa baik. Baik di situ bukan 2 kula lagi, tapi puluhan kula, 30 kula, 40 kula. Kalau memang kejatuhan najis, hukumnya najis seluruhnya. Kalau memang benda cairnya tadi cairnya, sekarang bisa digunakan atau tidak? Kalau digunakan atau tidak, kalau untuk dikonsumsi tidak boleh. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya sebagainya, untuk hidupkan genset apa untuk daripada motor dan lain sebagainya, hukumnya tidak masalah. Tapi kalau kita masuk ke misalkan Pertamina yang bagian pengeboran itu tadi, saat dia ngebor keluar minyak yang masih hitam tanah itu tadi hitam, akhirnya kejatuhan bangkit, akhirnya najis, seluruhnya najis. Tiba-tiba diolah tetap hukumnya najis. Dibawa dijual di Pertamina, bagian pemasarannya dijualkan. Setelah dijualkan, di situ masuk ke jiwa motor kita, tahu kita ini najis. Ini yang datang tahu najis, berarti tangki motor kita hukumnya najis. Tapi kalau kita wajib mencari tahu, dia dulu najis tadi. Pas nangis itu dulu, ini gimana ngombeknya? Nah, tidak wajib untuk mencari tahu najis, hukumnya tidak wajib. Intinya macam itu baik. Nah, itu kalau air yang kurang dari 2 kula kejatuhan najis. Nah sekarang air yang kurang dari 2 kula bukan kejatuhan najis, tapi kejatuhan benda yang suci juga, benda yang cair. Contoh, ya air kan boleh untuk wudhu, ya.
masukkan jagung marjan. Boleh untuk wudhu? Boleh nggak untuk wudhu? Masukkan jagung marjan di ember, air. Boleh kan untuk wudhu? Masuk ke jagung marjan, boleh untuk wudhu? Tidak boleh lagi. Namanya air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Jadi air itu terbagi 3. Ada air suci yang mensucikan, ini yang pertama. Yang kedua, air suci tapi tidak mensuci. Yang ketiga, air yang terkena najis. Jadi air itu terbagi menjadi 3. Ketika kejatuhan benda yang suci, maka air tersebut menjadi suci tapi tidak mensucikan. Nah, permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya di sini. Ketika ada mawar itu rasanya beda, betul tak? Tapi kalau mawar tersebut didiamkan lama, sekali, 2 kali, 2 hari, 3 hari, 4 hari, otomatis mawar tersebut hilang rasanya, hilang baunya, warnanya, jangan ditanya lagi. Dari awal sudah hilang mawar. Itu ada mawar warna merah, cantik mawar itu warna yang ada rasa sama bau. Tapi kalau warna sudah seperti air. Seandainya ada mawar, ada mawar kejatuhan di situ, mawar kejatuhan di tempat air, di ember yang berisi air. Mawar segelas kejatuhan di situ di tempat di ember air, maka otomatis ember tersebut suci atau tidak suci? Maksudnya suci mensucikan atau suci saja? Hukumnya sekarang suci saja kalau memang terasa daripada mawarnya. Tapi sekarang air yang dari 2 kula itu tadi tidak terasa bekas mawar, namanya mawar lagi akan terasa lagi, baunya sudah tidak terasa lagi, tiba-tiba jatuh ke ember. Maka ember tersebut boleh tak kita wudhu di dalam ember tersebut? Boleh tak? Tergantung. Kalau mawar tadi berubah daripada rasanya, maka di situ tidak boleh. Kan udah tidak katik lagi rasanya, makanya itu ditakdirkan dikira-kira. Hukumnya dikira-kira. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dikira-kira tadi? Hukumnya dikira-kira tadi yaitu kita dengan cara mengkira-kira daripada mawar tersebut. Caranya kita kira-kira, kira-kira dengan sifat tengah-tengah. Dengan sifat tengah-tengah. Apa itu sifat tengah-tengah? Sifat tengah-tengah itu yaitu Allah. Nah, kalau sifat tengah-tengah itu kita bayangkan air mawar yang jatuh tadi dengan sifat yang tengah. Jadi sifat itu ada sifat rendah, mengganggu dia seumur hidup ini. Setahun penuh mengganggu dia. Tiba-tiba dia baca doa akhir tahun, Allah ampunkan kalau dosa-dosa. Amin. Mudah-mudahan yang baca, amin. Yang baca doa awal tahun, kata setan, telah diampunkan, minta jago pula sama Allah. Allah wakilkan yang baca doa awal tahun 2 malaikat yang menjaga dia dari setan dan pengikutnya setan. Setannya mungkin kita tidak kebingungan, tapi pengikut setan. Pengikut setan kadang ada jin, kadang ada manusia. Karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan daripada majlis taklim. Di mana bacanya? Di masjid, di rumah, apa? Bersama keluarga, apa sendiri? Nah, Masya Allah, itu keutamaan daripada duduknya kita di majlis taklim dan mengetahui sedikit daripada keutamaan daripada duduknya di majlis taklim. Nah, itu kemarin kita baca doa daripada doa yang waris daripada para ulama. Hari ini kalau kita kemarin sudah baca, hari ini kita baca dikit baik. Doa Al-Imam Al-Ghazali. Tapi doa ini sebetulnya diawali dengan sholat dulu, rukuknya panjang, berdoa di sujud, baru baca doa ini. Doa ini diajarkan oleh Nabi Khidir, diajarkan oleh Nabi Khidir. Tahu Nabi Khidir? Tahu tak Nabi Khidir? Pernah ketemu dengan Nabi Khidir? Masya Allah. Nabi, jadi ceritanya Al-Imam Al-Ghazali itu lagi tawaf di Mekah, lagi mengelilingi Mekah. Tiba-tiba Al-Imam Al-Ghazali doa, ya Allah pengen ketemu Nabi Khidir.
Ana ini pengen ada yang disampaikan sama Nabi Khidir. Kebetulan luar biasa, Nabi Khidir itu Allah suruh untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Ghazali. Bertemu dengan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu pas lagi tawaf. Saya Khidir, kata Nabi Khidir kepada Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, alhamdulillah. Lantas Nabi Khidir ngomong sama Imam Ghazali, sebenarnya engkau ini berdoa sama Allah minta supaya temukan dengan saya, apa keinginanmu? Kata Imam Ghazali, keinginan saya yaitu hari ini adalah hari 1 Muharram. Yang mana 1 Muharram ini keutamaan Allah sangat sungguh luar biasa, besarnya, istimewanya dan lain-lain sebagainya. Maka saya minta ajarkan doa, kata Imam Ghazali kepada Nabi Khidir, minta ajarkan doa. Allah subhanallah, diajarkan daripada doa. Ya, salah satu doanya ini insyaallah kita baca keberkatan daripada Nabi Khidir alaihi salam dan keberkatan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ikuti ya. Ya, ikuti, Masya Allah, doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Sebenarnya doa ini habis sholat, rukuknya panjang, sujudnya panjang, baru baca doa ini. Tapi ala kulli hal, itu sudah sholat maghrib berjamaah, majlis ta'lim pula, makanya kita baca daripada doa ini sedikit. Ya, sekali baik. Kalau nak 3 kali lagi, ulangi panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an taghfira li ma madha wa tahfazna bima baqiya ya arhamar rahimin. Allahumma hadhihi sanatun jadidatun muqbilatun lam a'mal fi ibtidaiha amalan yuqarribuna ilayka zulfa ghayra tadarru'ana ilayka fanas'aluka an tuwaffiqana lima yurdika anna minal qiyami lima laka alayya min ta'atika wa anzimna al-ikhlasa fihi liwajhika al-karim fi ibadatika wa nas'aluka itmama dhalika alaina bifadlika wa rahmatika. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi sanati al-muqbilati yumnaha wa yusraha wa amnaha wa salamataha wa na'udzu bika min shururiha wa sududiha wa usriha wa khawfiha wa halakatiha wa narghabu ilayka an tahfadha alayna fiha dinana
alladzi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ajuna wa tuwaffiqana fiha ila ma yurdika anna fi ma'adina ya akramal akramin ya arhamar rahimin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hati kan? Jadi minta sama Allah dunia itu cuma diletakkan di tangan, bukan diletakkan di dalam hati. Kalau diletakkan di dalam tangan, dunia itu hilang tidak nangis, tapi beda kalau diletakkan dalam hati. Jangankan di situ hilang miliaran. Orang yang miliarder kehilangan duit 200.000 miliarder, duitnya di rekeningnya itu miliaran. Tapi kehilangan 200.000, kalau dia terdapat kecintaan di dunia, itu 200.000 kebala semua rumah. Yo, anaknya dimarahi, kau yang pakai duit, ini istrinya dimarahi, seluruhnya dimarahi. Karena memang letaknya dunia di dalam dirinya itu terletak di dalam hati. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada hal tersebut. Wa hadzal ba'is min junudillahi ta'ala al-batinah. Ini keinginan kuat adalah tentara daripada tentara Allah, yaitu yang batin, yang tidak terlihat. Wa huwa min nafahatil inayah, itu adalah anugerah nikmat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, wa a'lamil hidayah, tanda kita ini mendapatkan hidayah. Jadi kalau ada kita, majelis salim dah. Wah, ada, alhamdulillah majelis salim. Seandainya tak ada majelis salim, ya Allah sayangnya, padahal pengen duduk di majelis salim, padahal pengen nambah ilmu. Berarti di dalam diri kita terdapat daripada keinginan yang kuat, yaitu tentara daripada tentara Allah yang batin, dan itu termasuk curahan nikmat bantuan Allah, dan termasuk tanda alamat kita ini mendapatkan hidayah. Wa katsiran ma yutahu bihi 'ala al-'abdi inda at-tahwid wa targhib wa tajwid. Banyak seorang hamba itu diberikan rasa takut, keinginan yang kuat, dan syauq, sangat rindu dengan siapa? Dengan Allah. Sangat rindu dengan siapa? Dengan baginda Rasulullah. Wa inda nazar ila ahlillahi ta'ala wa nazar minhum. Rindu dengan ilmu kalau melihat daripada orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yaqa'u biduni sabab, dan ini terkadang itu dengan tanpa sebab. Maksudnya kita tiba-tiba demen dengan majelis taklim, tapi kebanyakan itu kita mendapatkan hidayah dari Allah itu diiringi dengan sabab musabab. Ada sebabnya. Wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan kami jadikan setiap sesuatu itu ada memiliki sabab. Alhamdulillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Sabinatul Najah karya Imam Salim bin Sumair radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu mengucapkan segenap daripada jamaah majlis, berkhusus pribadi mengucapkan daripada selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita masuk di 1446 Hijri. Berarti Rasulullah sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah 1446 tahun yang lalu. Rasulullah berangkat hari Senin bulan Safar 1446 tahun yang lalu. Hari Senin
bulan Safar, nyampe di bulan Rabiul Awal, hari Senin juga. Itulah keistimewaan hari Senin. Ya, Rasulullah berangkat hijrah hari Senin, nyampe hari Senin, dilahirkan hari Senin, dijadikan Nabi hari Senin, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hari Senin. Masya Allah, hari Senin, hari yang mulia, yang mana sekarang kita duduk majelis ta'lim ini adalah malam Senin, dan termasuk daripada menghidupkan majelisnya Rasulullah. Mudah-mudahan terdapat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Tapi sebelum itu pengen nanya, tahun baru ini semalam apa malam ini baru masuk tahun baru ya? Semalam. Ada dua versi, Masya Allah. Tapi kalau dari versi NU yang memegang daripada menteri kita, bahwasanya malam ini baru masuk daripada. Nah, tapi yang sudah baca kemarin daripada doa awal tahun, baca tak doa awal tahun kemarin? Baca, alhamdulillah, di masjid-masjid. Kata ulama, kalau memang kemarin belum malam 1 Muharram, hari ini ulang lagi. Jangan ulang apa jangan? Ulang. Masya Allah. Kemarin baca doa yang mana siapa yang baca doa akhir tahun, maka syai'in minal kalam mansub ilayya lam yaghdurni minhu ma aradahu munasiban lima anta bisabilih. Waqad ra'aitu an uqayyida fusulan wajizatan tashtamilu ala syai'in min adabil irada bi ibaratin sadisatin. Maka Imam Al-Haddad, ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Al-Haddad tentang adab-adabnya orang yang duduk di majlis ta'lim, maka Imam Al-Haddad akan memberikan daripada adab-adab tersebut dengan daripada bab-babnya khusus-khusus, pasalnya khusus-khusus dibagi-bagi oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wallah as'alu ayat fa'ani. Maka Imam Al-Haddad memberikan doa kepada diri beliau khusus, bahwasanya agar diberikan manfaat terhadap diri daripada Imam Abdullah Al-Haddad, wa iyyaka, dan juga kamu, yaitu yang bertanya dengan Habib Abdullah Al-Haddad, yang meminta nasihat daripada Habib Abdullah Al-Haddad, wasairat ikhwan, dan seluruh ikhwan, seluruh daripada muslimin, muslimat terlebih khusus, agar kita berkat doa Imam Al-Haddad ini kita mendapatkan manfaat di dunia wal akhirah, mimma yuridu alayya min dzalik wa yusli ilayya mimma hunalik wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, Imam Abdullah Al-Haddad membagi-bagi daripada adab-adab, cara-cara bagaimana niat kita duduk di majlis ta'lim. Yang pertama, faslun i'lam anna awwal at-thariq. Yang pertama kali jalan kita menuju Allah, jalan kita menuntut ilmu di majlis ta'lim, ba'isun qawi, yaitu keinginan yang kuat. Jadi jikalau tanpa keinginan mungkin kita enggak, mungkin kita ogah, mungkin kita agak lesu untuk duduk di majlis ta'lim. Tapi berkat keinginan kuat kita, maka itulah yang menyebabkan orang bisa melakukan daripada kebaikan. Awal pertama kali dia menuju Allah yaitu keinginan yang kuat. Tanpa keinginan yang kuat maka mustahil dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana keinginan yang kuat itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad, yugdafu fi qalbil abdi. Allah tanamkan di dalam hatinya seorang hamba. Makanya ada doa yang mengatakan Allah madrid fi qalbi raja'at waqta raja'i an-nasr. Allah tanamkan di hati ini harapan hanya kepada Allah, dan selain Allah jangan ditanamkan harapan kita. Terlebih khusus jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia maka ujung-ujungnya kecewa. Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah seluruh yang kita angan-angankan, yang inginkan di dalam diri kita, insya Allah Allah kabulkan. Kalau memang baik sekarang Allah kabulkan, maka Allah kabulkan secepat mungkin. Tapi kalau memang belum bagus untuk diri kita, maka Allah tunda daripada doa-doa kita. Jadi jangan memiliki ketergantungan dengan manusia. Kita mengharapkan si A sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kecewa. Tapi beda kita harapkan Allah. Sekali kita tidak kecewa, 2 kali tidak kecewa, bahkan seterusnya sampai kita meninggal dunia, kita tidak mungkin kecewa sama sekali. Yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yuhsu al-iqbal Allah dari akhir.
Yang mana berkat daripada nikmat Allah, keinginan kuat tersebut membuat kita pengen menghadap Allah. Bagaimana cara kita menghadap Allah? Ya dengan ibadah. Bagaimana kita biar ibadahnya betul? Ya caranya duduk di majelis taklim. Wadaril akhirah, mengharapkan daripada daril akhirah. Wa 'alal i'rad 'anid dunya. Ya, berpaling daripada kehidupan dunia. Ya. Kita dunia untuk akhirat, jangan dunia untuk dunia. Wa ammal khalqu mashghulun bihi min amaratiha wa jami'a wa tamattu bi syahwatiha wal igtirar bi zakharifiha. Walaupun manusia lagi terlena terbuai dengan kehidupan dunia, kita tetap daripada memiliki keinginan yang kuat untuk menuju Allah dan tidak begitu mencintai daripada dunia. Bukan dalam artian tidak mencintai dunia itu miskin. Bukan dalam artian tidak mencintai dunia kita tidak punya duit sama sekali. Bukan. Yang maksudnya dunia hanya diletakkan di tangan kita, bukan diletakkan di dalam hati. Makanya kita berdoa banyak-banyak. Doa kita yaitu doa daripada yang baik. Salah satunya yaitu doa yang bagus. Allahumma ja'al dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami. Wa la taj'al dunya